Saya jujur saja agak bingung dengan UGM itu. Apa yang terjadi dengan UGM ya? Karena berarti 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Yang mereka itu kan rupanya membuat podcast gitu ya. UGM menjawab. Ada yang penjelasan dari rektornya Ibu Profesor Ova Emilia, dan kemudian juga ada semacam kayak talk show-nya itu ada wakil rektor, ada dekan Fakultas Kehutanan gitu menjelaskan soal ijazah Pak Jokowi. Dan jujur saja ketika saya baca, saya menyimak gitu ya detail itu mendua. Di satu sisi dia ingin satu di sisi bersih, mereka menyatakan tapi tetap membela Pak Jokowi, tetapi mereka bersih. Tapi di satu sisi bahwa mereka sebenarnya nggak ada tanggung jawab kami ijazah itu setelah kami keluarkan. Itu kan kira-kira begitu ya kalau kita baca secara umum kesimpulannya gitu. Runut tapi begitu sampai ujung maksudnya apa ya ini ya, soal dia menyatakan bahwa ya setelah ini kan ijazah itu jadi tanggung jawab penggunaannya dan sebagainya, karena kami cuma menyimpan kopinya yang aslinya itu ada di pemiliknya, dan kemudian soal muncul di media sosial dan sebagainya juga bukan tanggung jawab kami. Memang iya bukan tanggung jawab UGM, dan kenapa UGM masih terus seperti itu gitu. Saya cerita seperti ini karena ada rentetan lain yang kemudian saya jadi berpikir ada apa ya dengan UGM gitu. Iya, sekarang sedang ramai ya Mas Irsu, jawaban atau pernyataan dari Rektor UGM Profesor Ova Emilia tersebut, yang dimana di kanal resmi Universitas Gadjah Mada dia selain menyampaikan pernyataan juga ada podcastnya ya, seperti disebut tadi podcast dari Profesor Ova Emilia dan juga dari Dekan Fakultas Kehutanan, yaitu Pak pembantu rektornya Ibu siapa, Ibu Binur atau siapa namanya itu, pembantu rektornya ada juga pas itu kan ya. Iya. Kalau kita nggak bisa Bu Rektor menyampaikan data-data yang orang tuh minta gitu, terus gimana kita bisa tahu atau bisa menjamin atau meyakinkan orang bahwa ini memang benar-benar yang kita omongkan ini benar gitu? Keraguan itu dimulai dari mana gitu? Tentunya kan yang meragukan itu yang mestinya justru dia yang mengklaim bahwa misalnya yang menunjukkan bahwa ini loh punya lu asli atau punya kamu palsu, punya saya nih yang asli. Kan berarti yang bersangkutan yang menuduhkan itu yang perlu menyampaikan hal tersebut. Sedangkan bagi kami di institusi pendidikan, kami punya bukti, dokumen yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan tentang otentisitas kebenaran dari Bapak Joko Widodo adalah masuk sebagai mahasiswa di UGM, berproses dan kemudian juga mendapatkan ijazahnya pada saat wisuda di tahun 1985. Jadi saya kira mesti kita bagi lah, kita bagi bahwa jangan merancukan gitu ya antara pertanyaan tadi tentang asli atau palsu kepada institusi pendidikan. Yang bisa UGM pastikan adalah berarti Bapak Joko Widodo masuk, berproses dan lulus menerima ijazah aslinya itu pada saat wisuda di bulan November 85. Dan mungkin saya pengen dengar sekali lagi Bu, hal yang sama akan UGM lakukan untuk alumni mana? Untuk semua alumni. Jadi, saya tanya misalnya Roy Suryo alumni UGM bukan? Itu prosesnya gimana? Sama seperti itu tadi. Ya, jadi Roy Suryo juga masuk, jadi dokumen untuk masuk dia berproses sampai dia mendapatkan ijazah pada saat wisuda, dan satu kali saja ijazah itu diberikan oleh UGM kepada yang bersangkutan. Mana buktinya Bu? Yang bersangkutan dong, bukan saya. Ibu tidak akan ngasih data itu ke? Tidak. Karena berlaku untuk semuanya bahwa itu adalah dokumen pribadi yang bersangkutan. Jadi kami juga harus memproteksi hal tersebut. Baik Bu Rektor, ini saya kira clear ya. Tapi lagi-lagi Bu, yang sering digunakan orang untuk diskusi itu kan apa yang beredar di media sosial. Saya ke Bu R sekarang. File atau gambar yang beredar di media sosial itu asli apa enggak Bu? Oh, itu bukan wewenang kami. Kami tidak melakukan verifikasi terhadap apa yang beredar di media sosial. Yang kami percayai adalah apa yang kami punya. UGM selama ini basisnya adalah apa yang kami punya. Sehingga bisa dikatakan jawaban kami akan tetap sama. Akan ditanya lagi ya jawaban kami sama. Karena dasar dari kami datanya sama. Jadi pertanyaannya tadi ya, kalau ijazah yang beredar sekarang ini atau palsu itu bukan, kami tidak punya wewenang dan kami tidak punya dasar untuk menilai itu. Yang bisa kami jadikan dasar adalah hanya yang ada pada kami, yaitu salinan ijazah yang sejak pertama kali diberikan atau ada di Universitas Gadjah Mada. Baik, terima kasih Bu Oning. Ini terakhir Bu. Jika ada seorang alumni UGM siapapun itu yang terbukti memang memalsukan atau mengubah atau membuat dokumen berbeda dari yang diberikan oleh UGM, apa sikap UGM?
Iya, itu suatu tindakan kriminal ya, yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Jadi saya kira tentunya sanksi hukum perlu dikenakan kepada yang bersangkutan, karena itu termasuk tindakan kriminal atau melawan hukum. Dan itu berlaku untuk semua alumni. Dan ya saya rasa sih sebetulnya Mas Herssu, kalau seandainya Pak Jokowi masih menjabat ya, ini pertama, kalau Pak Jokowi masih menjabat mungkin akan selesai di pernyataan itu tadi, yang bahwa UGM begitu memiliki dokumentasi dan menyatakan bahwa mereka mengeluarkan ijazah, dokumentasinya itu lengkap, yaitu dari sejak penerimaan Jokowi sampai dengan masa pendidikan, kemudian sampai kemudian dia mencapai sarjana muda, pendidikan sarjana dan KKN-nya sampai dengan kelulusannya, memberikan lulus pada tanggal 5 November 2005 dan kemudian wisudanya tanggal 18 kalau tidak salah November 2005 dan memberikan ijazah yang menurut UGM itu adalah ijazah karena Jokowi berhasil lulus. Nah, cukup sampai di situ mungkin kalau Pak Jokowi masih menjabat, tapi karena sekarang sudah tidak pada posisi presiden lagi, sehingga berani juga dia membuat pernyataan bahwa sesudah itu maka semua ijazah baik Jokowi maupun alumni yang lainnya itu digunakan untuk apa? Itu adalah tanggung jawab masing-masing, bukan menjadi tanggung jawab dari UGM lagi. Nah, ini yang kemudian ini berarti ada titik nih di sini, ada begitu. Ya, dan kemudian juga soal nilai, gitu kan, yang dia menyatakan bahwa ini nilainya di atas itu. Tapi padahal kan kalau kita jelas waktu itu yang nilai itu kan munculnya bukan dari mana-mana, tapi dari Bareskrim pada waktu transkrip nilainya dipaparkan itu. Angkanya itu nggak masuk akal gitu. Ya gitu. Itu jadi kenapa saya jadi mikir gitu, karena kebetulan tanggal 18 Agustus kemarin saya ada di Jogja, kebetulan ada ulang tahun koalisasi menyelamatkan Indonesia di situ yang kelima, ada reuni kelima, terus kami dan kebetulan saya pergi bersama dengan Bung Rocky Gerung, karena Bung Rocky Gerung juga diminta ceramah di Fakultas Hukum di jurusan Hukum Tata Negara, itu mahasiswa baru gitu. Nah, kan pada tanggal 18-nya itu pada sore hari itu juga Roy Suryo dan kawan-kawan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya 100% sang pemilih waktu pasti menjalani siapapun yang telah bicara dusta, dan konsekuensinya hukum akan menimpa atas statementnya dan telah buta turut serta melindungi dan menutupi kejahatan besar. Nah, bila Bapak Ibu jadi saksi palsu itu berat ya, nanti pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Nah, memang Roy Suryo dan mempunyai agenda besar ya. Pertama, mereka menuduh ijazah palsu. Kedua, ujung-ujungnya pemakzulan wapres ketika menghasut dengan mau menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengajak untuk perang semesta. Nah, ini sangat berbahaya bagi kehutanan dan keselamatan negara Republik Indonesia. Nah, Zaman sebagai seorang rektor bicara bahwasanya tanpa data dan bukti bagaimana netizen percaya ya, apalagi sudah lama kedaularasan secara sosial, seperti mempersiapkan dulu dengan kurun waktu yang lama. Nah, ternyata tetap janggal untuk dimengerti. Kalau memang benar, seharusnya sejak awal tunjukkan bukti ya, dan data-datanya tidak seperti seakan-akan mempersiapkan dulu agar dicocokkan. Ternyata netizen juga lebih cerdas atau terlihat janggal pula dan tidak konsisten, apalagi bisa bicaranya juga tidak konsisten. Nah, seharusnya netizen tidak percaya sama sekali. Harusnya jujur dari awal, lebih mulia. Nah, menjadi pintar mau menjadi pejabat tidak cukup untuk takut dengan siksa ya. Siksa akhirat, uang yang banyak disertai ancaman dibunuh akan merubah pendirian siapapun kecuali mereka yang tertawa kepada Tuhan. Nah, UGM harus ikut tanggung jawabnya untuk sertifikasi mencalonkan presiden. Gimana para pengeriku, bagaimana ini seorang rektor kok bisa membela kebohongan? Nah, inilah podcast keladung pembohong memutar balikan fakta. Nah, teman-teman,
Tolong ditanyakan kenapa Pak Jokowi pembimbing skripsi kata Jokowi, Pak Kasmujo. Tapi kemudian seenggak berapa pekan Pak Jokowi mengkonfirmasi bahwasanya meralat atas ucapannya diganti pembimbingnya Pak Sumitro. Tolong sampaikan. Nah, ini bagian dari politik, bukannya kasih bukti melakukan narasi. Karena penarasi tidak ada satupun dokumen yang tersebut ditampilkan. Ini namanya jurus bulat ruwet nyicimlet. Lu punya utang 229M. Jadi jawaban lu pinta pintut. Nah, kalau mau masukkan ijazah atau dokumen lainnya, itu harus dipertanggungjawabkan ya oleh yang bersangkutan atau pemalsuan. Adapun pihak lain itu sebagai pihak yang kena prank. Tapi institusi tidak boleh membela biar jalur hukum yang dijalani. Nah, rektor, wakil rektor, dan dekan yang ikut-ikutan harus diusut biar rakyat yang tahu yang benar. Ya. Jadi sita ijazah atau barang bukti Mulyono, kasus pemalsuan wajib diusut tuntas kalau asli. Mulyono kok nggak berani tunjukkan ijazahnya. Nah, sangat jelas terlihat Ova Emilia dan Wening Wismoro tertekan akibat membela kebohongan yang ada di depan mata publik. Ya, kebenaran memang harus tegas daripada melanggar hukum dan dosa. Di akhir kebenaran harus diunjung tinggi demi hukum. Nah, gerombolan para pembenci yang selalu kalah di Pilpres, yang selalu ngingut, yang gak ada dapat jabatan, gak bakalan percaya, ya. Atau sekalipun pengadilan memutuskan asli gerombolan ini selalu buat gaduh dengan cara yang lain. Nah, teman-teman, kita lihat di sini juga bahwasanya kalau Rektor UGM Emilia yang termasuk gerombolan dan dilihat identitasnya, bila dia melakukan pembohongan, dia harus diadili dan jebloskan aja ke penjara. Nah, Rektor UGM yang sekarang ini sudah kena jabatan Jokowi. Nah, ada terus gue lah polisi suruh nyari pembunuhan gua ya. Sebelum ijazah diberitahukan, maka jutaan persen fak percaya karena ada kebohongan setiap kedemongkan. Nah, kau sakit hati orang yang mencari kebenaran dibilang ini sakit hati. Bagaimana pola pikir hal seperti ini? Nah, yang tuduh atau menuduh nanti pasti tahu jawabannya. Setiap saat ada yang melakukan karena jejak digital, gak bakal hilang, tinggal dituntut ke polisi. Nah, sebaiknya petinggi UGM dan Jokowi hadir bersama-sama menunjukkan ijazah asli atau kalau ada. Karena bagaimanapun hal ini, tisu atau buruh ini telah menyebar kemana-mana. Kalau ijazahnya benar, bagi orang yang waras akan menunjukkannya. Tetapi kalau tidak ditunjukkan berarti palsu. Secara default kok ijazah itu pakai atau palsu, tetapi secara desul universitas. Nah, Rektor UGM atau teruslah konsisten. Ya, bela kepalsuan karena pikiran sehat dan hati tulus tidak akan percaya dengan narasimu. Nah, bila kita dorong pengadilan untuk mencemarkan Ova Emilia atas kasus fraud 2009M, jangan omong-omong data tapi nggak ada borongnya, ya. Kenapa wawancara Rektor UGM dan timnya dilakukan dalam ruangan terkesan gelap? Apakah ini dilakukan agar netizen tidak bisa memperhatikan sorot mata gerakan mulut dan sikap bila ada kebohongan karena sorot memperflashkan kebohongan, atau rakyat kebanyakan dan gaya percaya pede penjelaskan kau? Nah, percuma mengomong apa ini tuh, tinggal tunggu proses pengadilan udah keras. Ya, Rektor UGM terkesan tidak percaya demi bela ke Jokowi. Rektor tersendera Prof tapi tidak jujur. Satulah tidak disampaikan secara otomatis atau secara terbuka, maka tidak bisa diselesaikan. Ya, mempunyai pemikiran masing-masing, tidak ada yang bisa membatasi pikiran. Atau Rektor UGM Ova Emilia tersendera kasus One Seprasi DR 29M di PR Tripilar Artajaya yang melibatkan juga suaminya yang asal Korea Selatan.
Nah, teman-teman, sebenarnya bukan kewenangan kami, tapi padahal yang beredar itu ijazah pakai ke UGM jadi urusan doang. Yang jadi saksi palsu mungkin itu sebenarnya tidak percaya ya, dengan akhirnya buktinya dia berani beraksi. Nah, ini dua manusia siarannya selalu hasut dan menyisitkan nyari duit masa segitunya. Memalsukan sama sekali itu mereka para pejabat yang tidak punya atau rasa malu. Satu Indonesia, bukan bahkan dunia internasional. Oke teman-teman, itu saja. Dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.